Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Kamia Ahyuni Asih Kunrat bersama dengan Teh Dian Subekti akan menyampaikan mengenai audit internal pada perusahaan asuransi, yaitu studi kasus pada PTX. Sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 67/POJK.05/2016 tentang perizinan usaha kelembagaan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah menyebutkan pada bagian ke-6 auditor internal pasal 61 bahwa perusahaan wajib memiliki satuan kerja audit internal atau SKAI. Kemudian SKAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama dan SKAI dipimpin oleh seorang internal auditor. Selain itu, Peraturan Menteri Negara BUMN nomor Per 01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN pasal 28 juga menyebutkan bahwa direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern. Hal ini semakin mempertegas pentingnya peran auditor internal bagi perusahaan, terutama perusahaan asuransi. PTX sebagai perseroan yang mengelola asuransi dan dana tabungan bagi PNS dan pejabat negara adalah salah satu BUMN yang diamanatkan dalam kedua peraturan tersebut. Satuan Pengawasan Intern pada PTX. Pembentukan Satuan Pengawasan Intern atau SPI berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 56/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman penyusunan piagam unit audit internal. SPI menjalankan fungsi independen untuk melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan pengendalian internal dan hasil dari kegiatan tindak lanjut atas tindakan perbaikan untuk mengatasi isu pengendalian yang utama. Hasil evaluasi tersebut dilaporkan secara bulanan kepada Komite Audit Perusahaan. Berikut adalah struktur GCG pada PTX, di mana Komite Audit berada di bawah Dewan Komisaris dan Satuan Pengawasan Internal berada di bawah Direksi. Struktur dan keanggotaan SPI. Kepala Satuan Pengawasan Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama sesuai dengan dinamika dan kebutuhan perusahaan. Pengangkatan dan pemberhentian Satuan Pengawasan Internal mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Fungsi dan kedudukan SPI dapat diuraikan sebagai berikut. Sebagai unit kerja yang bertugas membantu Direktur Utama dalam menyelenggarakan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan manajemen, serta memberikan saran perbaikan. Sebagai mitra strategis unit kerja dalam mencapai sasaran usaha. Sebagai konsultan dalam pengelolaan risiko, pengendalian internal, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai mitra kerja bagi komite audit dan auditor eksternal. Kepala SPI melaksanakan tugas sebagaimana berikut. Yang pertama, memberikan arahan dan bimbingan kepada staf audit mengenai kebijakan, ruang lingkup kerja, dan prosedur audit lainnya. Menyusun rencana pelaksanaan audit tahunan atau audit planning memorandum yang disetujui oleh komite audit dan direktur utama atau direksi. Menyiapkan audit program yang relevan untuk melaksanakan internal audit. Mengkaji dan membuat analisa awal atas laporan atau data yang diterima, membuat laporan hasil audit dan menyerahkannya kepada komite audit, direksi, dan auditi, memberikan dan menindaklanjuti hasil temuan audit dan significant issue kepada manajemen. Satuan Kerja Audit Internal pada PTX. Satuan Kerja Audit Internal pada PTX terdiri dari 3 karyawan yang masing-masing menjalankan fungsi sebagai kepala SPI, auditor media, dan staf SPI. Pengembangan audit dilaksanakan pada 3 hal, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pada unit kerja SPI, meningkatkan profesionalisme serta keahlian tenaga-tenaga pada satuan pengawasan internal melalui program pendidikan profesi, seminar, workshop di bidang audit, serta mengikutsertakan dalam sertifikasi profesi. Juga penyempurnaan manual audit perusahaan yang berbasis risiko. SPI PTX memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan agar semua berjalan sesuai kebijakan, SOP, dan keputusan direksi yang berlaku pada perusahaan.
memberikan keyakinan atau assurance kepada direksi, komite audit, dan unit kerja atas efektivitas penerapan sistem manajemen risiko, serta memastikan bahwa kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Memberikan nilai tambah bagi perusahaan dengan memberikan jasa konsultasi kepada direksi dan masing-masing unit kerja melalui rekomendasi atas hasil audit yang dilakukan dalam rangka mengidentifikasi kecukupan pengendalian yang diterapkan untuk mencapai target perusahaan. Melaksanakan program kerja pengawasan atas pelaksanaan semua kebijakan dan keputusan direksi serta program kerja perusahaan, melakukan penelitian dan pengujian atas kebenaran laporan atau informasi segala hal yang dapat menyebabkan kerugian perusahaan, melakukan penilaian atas semua sistem, prosedur, dan ketentuan perusahaan untuk mendorong efektivitas dan ketaatan dalam pelaksanaannya atau untuk perbaikannya, melakukan penilaian dan pemantauan operasional perusahaan untuk memberikan rekomendasi kepada direksi mengenai pengendalian pengelolaan risiko perusahaan, melakukan penilaian serta pemantauan atas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh semua organ perusahaan dan penerapan risk management, membuat dan menyampaikan laporan mengenai temuan hasil audit dan saran perbaikan kepada direktur utama, melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit baik atas temuan hasil audit SPI maupun atas hasil audit auditor eksternal, dan melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada direktur utama, lalu melaksanakan tugas lain yang diberikan direksi. Lingkup wewenang SPI pada PTX adalah sebagai berikut. Satuan Pengawasan Intern memiliki wewenang untuk melapor langsung ke pimpinan perusahaan dan tidak melakukan tugas operasional apapun bagi kepentingan pimpinan perusahaan. Memiliki asumsi dan atau penilaian secara independen dalam penentuan audit rating pada setiap unit kerja perusahaan, memberikan teguran, peringatan, atau sanksi sesuai dengan ketentuan perusahaan, menyusun, mengubah, dan melaksanakan kebijakan audit internal, termasuk menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit, mempunyai akses untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas terhadap semua dokumen, catatan, personal, fisik, dan informasi atas objek audit. Lalu melakukan verifikasi dan menguji keandalan terhadap informasi yang diperoleh dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem pengendalian internal. Lingkup audit meliputi pengujian dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas serta pelaksanaan sistem, pengendalian internal berdasarkan hasil penilaian risiko, evaluasi atas rancangan, implementasi, dan efektivitas dari kegiatan, program, dan sasaran organisasi yang berhubungan dengan etika, ketaatan terhadap peraturan perundangan, termasuk ketaatan terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP yang telah ditetapkan, keandalan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan, praktik GCG, dan sistem manajemen risiko, tata kelola dan kualitas pelaksanaan suatu kegiatan, khususnya analisis terhadap pencapaian sasaran, manfaat, dan biaya yang digunakan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Teh Dian. Kepada Teh Dian, dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Kamia. Saya akan lanjutkan untuk Komite Audit pada PTX. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Seluruh anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan dalam RUPS. Dewan Komisaris Perusahaan membentuk Komite Audit dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pelaksanaan kerja Komite Audit serta dari Pasal 52 POJK nomor 73/POJK.05/2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan asuransi. Kemudian struktur dan keanggotaan Komite Audit. Secara struktural, kedudukan Komite Audit perusahaan berada di bawah Dewan Komisaris. Komite Audit terdiri dari 1 ketua dan 2 anggota. Ketua merupakan anggota Dewan Komisaris Independen, sedangkan anggotanya bisa anggota Dewan Komisaris atau dari luar perusahaan.
Masa jabatan komite audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris perusahaan baik lama 3 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 2 tahun masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Pengangkatan anggota komite audit perusahaan dikukuhkan dalam keputusan Dewan Komisaris perusahaan nomor Kep 01/DK TL 2020. Seluruh anggota komite audit perusahaan memiliki kualifikasi dan pengalaman profesional serta telah memenuhi persyaratan minimum yang dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pelaksanaan kerja komite audit. Ruang lingkup tugas komite audit dalam melaksanakan tugasnya. Lingkup pekerjaan komite audit meliputi 1. Melakukan evaluasi. Lingkup tugas komite audit dalam melaksanakan tugasnya. Lingkup pekerjaan komite audit meliputi 1. Melakukan evaluasi terhadap keandalan sistem pengendalian intern perusahaan guna memberikan masukan dan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern, terdiri dari A. Evaluasi terhadap pengendalian intern, kebijakan rancangan dan pelaksanaan sistem. B. Telaah atas hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas. Dan C. Telaah atas hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat operasional aktivitas. Dan D. Komite audit dapat menggunakan laporan atau berkomunikasi dengan auditor eksternal untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian intern. Kemudian melakukan telaah terhadap rancangan rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP dan rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP. Kemudian melakukan evaluasi terhadap kebijakan akuntansi serta laporan keuangan dan atau laporan manajemen dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku. Selanjutnya, berdasarkan penugasan dari Dewan Komisaris, komite audit melakukan penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di perusahaan. Apabila diperlukan, dapat meminta bantuan direksi dalam bentuk untuk proses penunjukannya. Jika penunjukan kembali harus berdasarkan evaluasi atas kinerja auditor eksternal. Kemudian menilai efektivitas pelaksanaan audit eksternal meliputi pemantauan kesesuaian penyelesaian progres audit dengan rencana kerjanya, telaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik, dan telaah hasil audit dan kualitas rekomendasinya. Melakukan pertemuan rapat dengan unit-unit terkait di lingkungan perusahaan, melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris, menilai efektivitas pelaksanaan audit internal meliputi 1. Telaah atas efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI dan auditor eksternal. Kedua, telaah atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal. Ketiga, telaah atas kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal. Menilai dan mereview piagam SP Internal Audit Charter, kebijakan pengawasan, rencana kegiatan dan anggaran atau RKA, dan program kerja pengawasan tahunan atau RKPT dan pelaksanaannya. Penilaian atas manajemen fungsi SPI. Kewajiban komite audit meliputi anggota komite audit wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Komite audit mengadakan rapat intern secara berkala minimal 1 kali dalam 1 bulan untuk membahas pelaksanaan rencana kerja komite audit. Kemudian komite audit mengadakan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan tugas-tugas dari Dewan Komisaris namun tidak tercantum dalam rencana kerja audit komite audit. Selanjutnya, mengikuti rapat dengan Dewan Komisaris apabila diundang. Komite audit mengadakan rapat dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG, KPMR dan GCG maupun unit-unit di lingkungan perusahaan. Membuat laporan kegiatan komite audit baik laporan triwulan maupun laporan tahunan dan notulen rapat. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan jika diperlukan disertai dengan rekomendasi.
Kemudian menyusun rencana kerja komite audit, melakukan self-assessment atas kinerja komite audit. Selanjutnya, studi kasus. Fenomenanya, PTX merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program-program asuransi sosial pegawai negeri sipil atau PNS dan tabungan hari tua atau THT. Dalam usaha optimalisasi nilai manfaat dan pelayanan kepada peserta, maka PTX Persero harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, secara konsisten. Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan PTX wajib berpedoman dan melaksanakan good corporate governance. Auditor internal memiliki fungsi sebagai compliance auditor dan internal business consultant bagi perusahaan dituntut antara lain mampu memberikan nilai tambah untuk PTX Persero dalam rangka mewujudkan good corporate governance. Namun pada kenyataannya sudah banyak jenis audit yang dilakukan baik oleh auditor internal maupun akuntan publik. Namun di sisi lain skandal keuangan masih kerap terjadi di mana-mana, seperti yang terjadi di PTX Persero tahun 2017, di mana terjadi kasus korupsi, di mana pegawai PTX mengambil uang milik PTX yang akan didepositokan. Persoalan lain yang dihadapi dalam mewujudkan GCG adalah rendahnya transparansi. Kemudian permasalahannya yang dapat diidentifikasi dari permasalahan yang terjadi pada PTX ini adalah yang pertama, tata kelola masih lemah, auditor internal kurang melaksanakan kecakapan profesional. Ketiga, audit internal bersikap kurang objektif. Kemudian lemahnya pengendalian internal atas laporan keuangan perusahaan, sehingga dilakukan penelitian mengenai pengaruh audit internal dan sistem pengendalian internal terhadap pelaksanaan GCG. Selanjutnya, hasil dan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa satu, audit internal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pelaksanaan good corporate governance. Kedua, pengendalian internal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pelaksanaan good corporate governance. Kemudian audit internal dan pengendalian internal tidak berpengaruh secara simultan terhadap pelaksanaan good corporate governance. Peran audit internal dan pengendalian internal belum begitu maksimal diterapkan dalam PTX. Pengendalian internal yang kurang handal, penilaian risiko yang kurang relevan, informasi dan komunikasi yang kurang memadai, pengawasan yang masih kurang efektif, serta audit yang belum maksimal, sehingga dalam pelaksanaan GCG belum sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian penutupnya, PTX telah memiliki satuan pengawasan internal atau SPI yang bertanggung jawab langsung terhadap direksi, serta memiliki komite audit yang bertanggung jawab pada Dewan Komisaris. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang SPI dan komite audit telah dipetakan secara jelas, serta lingkup dan standar bagi SPI dan komite audit pun telah disusun dan ditetapkan. Namun berdasarkan studi kasus pada PTX ini masih terdapat kelemahan dalam implementasi audit internal juga pengendalian internal, sehingga harus dapat mendukung terwujudnya GCG perusahaan secara maksimal. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari kami. Kami kelompok 7 izin undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan semoga pemaparan kami dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.